Halo semuanya, balik lagi bareng kita di podcast 35. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Tapi kita punya bintang tamu berbeda. Mungkin sebelum itu kita bakal perkenalan dulu. Kita dari eksternal Imarta Sketsa dari Universitas Tarumanegara. Dan mungkin boleh kenalkan satu ya? Nama gue Valentinus Bagas Debrata, bisa dipanggil Bagas. Next. Nama gue Justin, biasa dipanggil Justin, dari Angkatan 21. Nama gue Damar, dari Angkatan 2020. Nama gue Virus dari Angkatan 2020. Oke, mungkin langsung aja kali kita kenalin bintang tamu kita hari ini. Jadi bintang tamu kita hari ini adalah dari Aristana Universitas Trisakti, teman-teman. Oke, pertama-tama mungkin kita tanya kabar dulu ya, gimana kabarnya nih kalian nih? Baik hari ini. Deg-degan nggak mau bisa deg-degan banget sih. Nervous ya, nervous. Tadi dari kampus ya? Kampus. Iya. Masih udah mulai perkuliahan? Udah Oh, mulai udah. offline juga sih. Udah mulai offline Iya. juga? Oke. Nah mungkin kita bakal langsung diskusi aja, tanya-tanya santai. Di sesi pertama kita yaitu adalah studio. Perkenalan dulu. Nah, mereka dulu. Oh mereka? Iya. Oke, jadi kita mau perkenalan dulu dari Trisakti. Mungkin boleh dimulai dari yang paling Perkenalan gue Dandi dari Arsitektur 21. Perkenalkan, nama gue Mesa, gue dari Angkatan 2021. Perkenalkan, nama gue Taskia dari Arsitektur 20. 20, oke. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pertama yaitu adalah studio life. Jadi kita bakal tanya-tanya seputar kegiatan-kegiatan kita di studio dan pembelajaran kita di kampus gitu. Mungkin langsung masuk pertanyaan-pertanyaan aja kali ya? Oke. Gue punya pertanyaan nih, kan kita udah mulai offline. Nah, apa sih keresahan kalian saat mau mendekati pengumpulan offline itu? Dan kalau misalnya dulu kan online, apa bedanya? Mungkin kalau gue boleh jawab dulu, kalau perbedaan antara online dan offline ya, gue lebih suka offline sih. Karena apa? Mungkin dari metode pengumpulannya mungkin dari feel yang dirasain tuh kayaknya dapet banget, kayak lu hamin berapa jam, hamin itu kayaknya berasa banget untuk ngejar-ngejar apa yang udah progres sebelumnya tuh harus diselesaikan tuh kayak gimana. Gue tuh agak berasa banget sih, feelnya agak seru aja gitu. Soalnya setuju banget ya, soalnya kalau offline itu kan kita ngerjain satu tempat. Betul. Terus kita tuh juga ngeliat progres teman masing-masing gitu, dan ngerjainnya tuh di on the spot di situ tuh bikin motivasi tuh naik banget gitu. Iya. Ada inspirasi juga nggak sih? Ngerjainnya bareng-bareng gitu kan. Terus dari dosen juga kan. dari dosennya juga enak kan, dia langsung mau nilai itu di tempat, jadi kita bisa langsung tahu tuh. Dan hasil tugas kita kan bisa dilihat secara langsung, beda dengan online ya. Online kan ngirim pakai file gitu ya. Iya. Pakai bentuknya tuh kayak soft file gitu kan. Jadi apa yang kita foto, kita kirim ke dosen kan nggak langsung kayak yang ada di secara fisik gitu loh. Jadi emang nggak terlalu ini juga buat penilaiannya gitu. Benar-benar. Ya. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Dari Trisakti? Atau gue dulu deh. Mau nanya sih, kalau misalkan dari proses perancangan nih, kira-kira tuh tahap apa sih yang paling susah menurut kalian gitu? Kalau di kita kan sebenarnya kita selalu diajarin tuh pasti kalau ngerjain tugas, terutama di studio ya, pasti ada tahap-tahapnya gitu lah. Jadi kita ada prosesnya, mulai dari mungkin kita nentuin konsepnya dulu, atau mungkin kita cek data di awal lah, nentuin konsep, terus baru kita masuk ke analisis gitu. Dari analisis kita bakal mulai ngedesain, merancang. Menurut gue sih yang paling susah justru malahan bukan pada saat proses mendesainnya, tapi malah kayak kita di awal gitu, pada saat kita merancang konsep dan menganalisis data. Kalau menurut gue gitu sih, karena itu emang bakal ngaruhin banget dari desain kita gitu. Iya benar. Tapi balik lagi, gue selalu diajarin sama dosen tuh pasti kita nggak bakal berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kayak misalnya kita punya step nih, kita bakal ngedesain step pertama, terus kedua, terus bisa lanjut ketiga, tapi nggak gitu doang. Karena kita sebenarnya bisa bolak-balik gitu. Dari step pertama kita bisa ke step kedua, tapi ternyata di step kedua kita punya kesalahan. Jadi kita balik lagi ke step pertama gitu. Jadi kita ngulang gitu kan.
Dan itu emang yang gue pelajarin di arsitektur gitu. Kalau menurut gue gitu sih. Kalau dari kalian gimana guys? Kalau dari gue sih yang paling susah sih ini sih menghubungkan analisis tapak sama ke rumahnya itu kan. Itu Kayak peraturan-peraturan Iya, daerah bener. gitu ya. Itu yang paling susah sih. Apalagi kan kayak temen tadi bilang, si Bagas bilang tadi kerjanya bolak-balik juga kan. Yep. Dan yang kedua revisi sih. Iya. Yang susah. Revisi. Pasti itu. Apalagi ketemu dosennya kayak yang killer nggak sih gitu. Aduh, capek deh. Kalau dari kalian sendiri, menurut kalian yang paling susah tuh di tahap apa sih? Revisi sih. Oh dari revisi. Udah dibenerin besoknya tetap aja salah. Udah capek-capek begadang gitu ya. Udah wah ini bagus ya, kalau itu bagus gitu. Jadi curhat kita di sini. Gitu ngatur aja gitu. Ada lagi mungkin dari kalian? Dari Ada lagi? Kalau dari gue mungkin ya sama mungkin ya kayak menciptakan konsep yang kita mau tuh kayak gimana itu mungkin kayak Iya. ya mungkin ada filosofi juga lu kenapa Betul. mau ambil konsep ini Iya. gitu. Ya kadang-kadang sering ngerasa bimbang aja sih kayak mau konsep ini nanti kayak ke depannya nih kayak gimana Iya, betul. gitu aja sih. Sama mau nanya sih, kalau misalkan gimana sih cara kalian tuh buat ngadepin kayak masa-masa burnout? Kan kalau di offline sekarang kan kita studio offline gitu, terus ngerjainnya tuh laptop 24 jam, gak 24 jam sih, maksudnya sering banget gitu. Nah pasti burnout kan. Nah kira-kira tuh kalau dari versi himpunan Untar ini kira-kira gimana sih kalau ngatasin burnout itu? Ini gue jawab ya. Iya boleh. Jadi kalau gue pribadi ya, jadi semester lalu tuh gue sempat ambil mata kuliah yang emang kegiatannya tuh di luar, kayak misalnya fotografi waktu itu kita ambil kan. Nah mata kuliah itu udah lumayan banget ngebantu kita buat kayak refreshing gitu-gitu loh. Jadi kita nggak selalu megang laptop, tapi kita juga ada pelajaran yang bisa keluar nyari-nyari kayak foto, hunting, terus sekalian juga kita makan bareng temen-temen kayak gitu-gitu. Akhirnya kan kita jadi ya lumayan ke refresh nggak sih? Dan kalau misalkan dari Marta biasanya kita juga suka ada nonton bareng nggak sih? Iya. Buat kayak sesudah UTS ya? Atau kapan sih biasanya nonton bareng? Kayak sebelum Sebelum ya? Iya. Setelah Setelah ya? ya? Itu buat kayak refreshing gitu sih. Mungkin setelah stres gitu. Iya, kita nonton bareng di situ. Kita ngobrol bareng, kita Ramean. nonton bareng gitu. Iya. bener-bener. Terus paling dari pribadi masing-masing sih, dari circle-nya mungkin mau Nongkrong. keluar Iya. nongkrong Iya. gitu-gitu. Dan emang kadang-kadang sih kalau gue sendiri paling manfaatin weekend sih banget gitu. Kayak bener-bener kan kalau misalnya hari-hari biasa, weekdays gitu kan kita begadang tuh, terus bangunnya pagi kan pasti harus ke kampus, numpuk tugas lah segala macam, absen. Cuman kalau dari weekend kan kita nggak ada. Iya. Jadi kayak gue bisa bangun terus jam 12 siang. Terserah lu gitu ya. Apa ya? Ya gitu lah dari pribadi masing-masing, terus ngelakuin hobi juga kadang-kadang kalau burnout banget gitu. Kalau dari kan gitu? Ya keluar. Tapi apa namanya kalau misalnya apalagi kan sekarang udah masuk digital gitu ya, jadi kalau misalnya mau keluar tuh lebih enak gitu, nggak perlu bawa kertas yang Iya. gede Iya. banget. Ya kayak gitu sih biasanya. Kayak lu pakai laptop nggak sih? Kayak gitu. Sebenarnya kan kalau di kampus kan banyak temen ya, jadi kalau versi aku sih ya, itu aku pasti bakal ngobrol sama orang sih, bahkan tuh kayak pakai sosial aku tuh bakal meningkat gitu lah kalau lagi burnout gitu. Terus juga Extrovert ya, berarti. terus juga sebenarnya kan kadang mikir-mikir ya gimana caranya tuh biar kayak mewadahi burnout itu sesama himpunan gitu, mahasiswa yang lain. Nah makanya tuh di himpunan Adistana tuh ada namanya sudden event. Nah sudden event itu tuh jadi kita tuh nampung gitu, kalian tuh kalau burnout ngapain sih gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh gimana caranya kita bikin acara yang refreshing. Kebetulan gimana Dani waktu itu? Pas itu kita sudden eventnya mungkin yang Halloween mungkin. Iya. Jadi pas itu kita setelah UTS kayak atau UAS ya? UTS. Setelah UTS itu kita adain kayak semacam Halloween gitu untuk meredakan ya, terutama untuk meredakan stres aja sih yang penting gitu. Ya acaranya ya kita bikin apa sih namanya Kayak ghost house. kayak ghost house gitu, kayak kita bikin ghost house. Jadi pertamanya tuh kayak ada pameran apa sih? Kayak pameran Baju, kayak pameran kostum fashion gitu, party. baju yang ya menarik banget sih. Habis itu nanti kita masuk ke guest house, ya pasti nanti ada kayak warna-warni, kayak ada setan-setannya gitu. Gitu aja sih. Menarik juga ya. Oke. Mungkin masih seputar studio live ya. Oh, iya. Dari Untar mungkin ada pertanyaan lagi nggak?
Dari gue ada nih. Ya. Jadi ini kan kita kan sempat melalui kayak masa pandemi gitu kan. Terus sekarang kita udah offline. Terus pasti cara bonding pas offline sama online tuh beda nggak sih? Beda banget, Iya kan? Pasti benar. lebih susah mana sih bonding online atau offline? Online, karena Online. aku tuh termasuk yang susah banget bonding atau ngedeketin temen tuh pas online, karena aku susah bales. Misalnya aku tipe yang nggak bales chat orang, jadi kayak tapi aku tuh suka main di luar, jadi kalau pas ketemu aku pas offline sama online tuh beda gitu. Kalau dari kalian? Iya sih, susahan online karena tatap muka, terus kan kalau misalnya kelas juga kan kalau offline kan tektokannya gampang ya. Kalau misalnya online kan on mic dulu, terus jarang lah maksudnya yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah kan offline, karena kan kalau offline kita suka makan bareng gitu kayak gitu sih. Iya benar. Kalau dari gue sih karena gue emang extrovert mungkin ya, gue lebih senang di luar gitu ya, gue lebih senang belajar bareng-bareng aja sih, bonding bareng-bareng. Habis belajar kita bisa makan, bisa ya kalau lagi emang capek pikirannya bisa ngobrol-ngobrol aja bareng teman. Itu sih yang mungkin gue lebih suka. Tapi kalian tuh udah ngerasain online berapa tahun sih? Kalau boleh tahu dari masuk kuliah? Ini kan Kalau angkatan 24 dari ya? 2020 2 tahun berarti. 2 tahun ya? Iya, 2 Oh, berarti Iya benar. 2 Bang, tahun. mulai offline tuh di semester kemarin ya? Udah mulai belum sih offline? Iya, Semester 3? masih hybrid kalau. Masih hybrid Iya, ya? hybrid. Jadi kayak, oh ya sama sih kayak Unsa. Sama Unsa ya. juga Iya sih. beberapa mata kuliah doang yang offline tapi yang lain online gitu. Dan semester depan mau mulai coba offline semua ya? Dari Trisakti? Iya rencananya. Iya, rencananya gitu. Caranya ya? Bentar juga. Kalau menurut kalian gimana tuh? Tadi yang pertanyaan, lebih asik kan offline atau online? Ya menurut gue lebih asikan offline sih. Iya. Kayak kalau misalnya emang lagi capek banget kan bisa kita langsung nongkrong keluar gitu Iya. kan. Apalagi kan kita yang ngekos gitu lebih gampang buat ketemu teman-teman kan. Kalau online tuh kalau misalnya capek ya udah paling diem di rumah aja atau kan main game atau apa gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi enakan offline sih menurut gue. Iya. Iya sih benar. Kalau menurut gue juga enakan offline ya. Kalau online tuh kadang itu satu lama, ada temen yang lama balas kayak gitu. Iya benar. Atau ya enakan kalau offline tuh bisa langsung ketemu, langsung ngobrol, langsung curhat tadi habis gimana aja sama dosen kayak gitu kan. Kalau online tuh susah sih. Kalau dari gue juga sumpekan kan di kos enak offline sih. Kalau online tuh males mau on mic, off mic. Terus kan kalau misalnya temen balesnya lama kan lupa kita topiknya apa. Jadi kayak ya udahlah, enak offline sih. Gua tuh dulu waktu semester 1 kan masih di kampung ya. Gua kebetulan dari Palembang. Jadi waktu itu masih online juga. Jadi gua tuh ngerasa waktu online tuh bener-bener ngerjain tugas sendiri gitu. Iya, Gak ada teman iya, gitu iya, kan. bener. Jadi kayak bener-bener tiap malam tuh begadang tuh terpuruk gitu lah. Yang paling berusaha gitu doang. Gitu kan. Jadi kayak aduh ini kok gua sendirian doang nih ngerjain tugas gak ada temen gitu. Cuman semenjak gua ke Jakarta terus offline ketemu temen-temen tuh ternyata arsitek tuh seasik ini gitu. Gue menemukan cinta gue di arsitek tuh semenjak offline. Asik. Setuju sih. Itu sih kurang lebih sih. Gitu. Mungkin dari Trisakti ada pertanyaan lagi? Dari sana ada pertanyaan? Tentang studio. Belum ada. Kalau belum ada kita komentar lagi aja apa? Ya, Trisakti tuh ada kayak targetin mahasiswa atau mahasiswinya buat dapat kuliah 3,5 tahun gak sih? Nah, ini menarik sih pertanyaannya sih. Ini jadi sebenarnya tuh di Trisakti tuh ada program baru kebetulan, namanya itu program Fast Track. Jadi Fast Track itu kan S1 itu 3,5 tahun, S2-nya itu 1,5 tahun. Nah, jadi kayaknya ya untuk ya 3,5 tahun tuh di Trisakti ini tuh yang arsitektur tuh baru yang program Fast Track ini doang, tapi selain dia yang nggak ngambil Fast Track ini tuh nggak bisa 3,5 tahun kayak gitu. Itu sih. Angkatan kalian ngambil yang Fast Track atau Nah, untuk yang Fast Track ini itu tuh mulai berlaku itu tuh di angkatan 2020 pas lagi semester 5. Gitu. Jadi pas lagi semester 5 mereka itu daftar nanti semester 6 PA 6 plus proposal tugas akhir. Nanti di Trisakti tuh ada namanya semester antara gitu, antara genap sama ganjil itu kan. Pas remet-remet itu pas libur. Nah, pas libur kita tuh ambil PA 7
PA 7 itu cuman 2 bulan. 2 bulan berarti 1 minggu itu ada 4 kali pertemuan PA gitu. Nah, itu yang berarti di situ sih. Ini masih trial and error juga program. Tapi untuk angkatan 2020 itu angkatan pertama gitu. Nanti di semester ini genap ya. Berarti ganjil itu berarti udah TA plus materi S2 gitu. Untuk 3,5 tahun kayak gitu sih. Berarti dilanjutin ke yang 1,5 tahun itu? Iya, 1,5 tahun S2. Berarti total ada 10 semester kurang lebih sih. Gitu. Ada yang mau jelasin bentar? Gue masih kurang ngerti sih sebenarnya. Kalau yang Untar nih ya, dia ada apa namanya, programnya 3,5 tahun juga sama. Tapi kalau dari Untar sendiri, kayaknya khusus angkatan kita doang ya. Angkatan 20. Dulu waktu kampus Merdeka nggak sih? Waktu bukan ya? Kayaknya iya kayaknya ya. Iya, kan yang dapat tuh kebetulan cuma di angkatan 20 doang. Jadi di angkatan kita 21 itu udah berlaku yang kayak dulu lagi tuh yang 4 tahun. Yang 4 tahun ya. Jadi kan karena angkatan kita angkatan yang 3,5 tahun itu, akhirnya dari prodi sendiri dia kayak ngasih keringanan buat anak-anak yang angkatan 20, dia ngasih program PEPAR namanya. Gue lupa lagi panjangnya. Ini ya, profesional. Itu sama juga 1,5 tahun. Jadi kalau misalnya kalau mau jadi arsitek kan lu harus ngambil 5 tahun pengalaman pendidikan kan. Iya benar. Nah, dari 3,5 tahun itu lu tinggal nambah 1,5 tahun dari program yang udah disediain sama Kaprodi itu. Jadi lu nggak perlu ngambil S2 lagi kalau di Untar ya kayak gitu. Tapi Untar sendiri dia juga kayak ngasih pilihan, lu bisa ngambil PEPAR, lu juga bisa ngambil S2. Iya. Gitu. Materi-materinya itu apa aja ya kalau betul? Menarik sih ini. Nah, itu gue kurang tahu sih, tapi bedanya tuh kalau S2 dia udah dapat gelar ya. Tapi kalau PEPAR dia dapat sertifikat gitu loh. Tapi bisa tetap jadi arsitek kayak gitu. Berarti konsepnya mirip sama kayak PPAS itu ya, sama tapi di Untar gitu. Khusus angkatan 20 aja. Oke. Kalau yang kalian tadi khusus angkatan 20 juga atau 21 juga bisa? Dari 20 ke bawah sih. Jadi baru pertama kali nih. Itu angkatan pertamanya fast track sih. Oke, mungkin gue mau ada pertanyaan nih seputar studio nih, tugas-tugas kuliah gitu. Mungkin nanti bisa dijelasin perwakilan dari setiap angkatan aja ya. Mau tahu soal kan ada kayak mata kuliah yang paling utama sih. Kalau kita kan Stupa ya. Stupa tuh kepanjangannya studio perancangan gitu. Dan itu mungkin mata kuliah menurut gue itu yang paling utama di arsitek kalau menurut gue ya. Walaupun sebenarnya juga ada yang wajib yang lain gitu. Tapi menurut gue itu yang paling memacu lah. SKS-nya juga paling gede gitu. Dan itu tuh setiap semester kita punya tema masing-masing gitu dan metode-metode tugas yang bakal dikasih dari dosen kita gitu. Dan gue pengen tahu dong dari kalian tuh sejauh ini dari semester 1 sampai semester yang kemarin yang udah kelar itu kan ada tugas apa aja sih kalau dari Sakti gitu? Tugas apa aja maksudnya gimana? Kita tiap angkatan beda-beda sih. Iya. Mungkin boleh jelasin dari yang angkatan 21 dulu kali ya? Mungkin kalau dari 21 kita semester 1 itu kita buat yang namanya dari teras dulu. Dari kita tuh kayak ngebenerin teras yang di rumah kita tuh. Misalnya aslinya begini. Nanti terus kita kayak kita asistensi ke dosen nanti bagusnya kayak gimana. Habis teras itu kita masuk ke boot cafe. Ke kamar dulu. Kita masuk ke kamar dulu ya. Mungkin apa yang kita mau di kamar itu ya kita realisasikan dengan gambar yang kita mau. Di situ baru boot cafe. Iya. Baru boot cafe. Itu di semester 1 sih. Oke. Kalau di semester 2 itu kita pertama ngerancang kamar. Apartemen studio. Kita ngerancang kamar studio. Kita ngerancang kamar studio yang kurang lebih luasannya itu 36 ya. Iya. Kurang lebih luasannya 36 gitu. Nanti ada ketentuannya ya harus ada meja belajarnya mungkin, harus ada kitchen setnya, harus ada WC-nya di dalam, toilet kayak gitu. Itu di semester 2 itu gue kebagi 3 tugas sih. Tugas pengantar,
tugas kecil sama tugas besar gitu. Ini kok tugas kecil? Kalau tugas kecil itu bikin kayak rumah satu lantai. Itu kayak ya case-nya kayak ada yang mahasiswa arsitek gitu. Terus setelah dari tugas kecil itu kita tuh beralih ke tugas besar, itu dia bikin rumah 2 lantai. Gitu. Nah, itu nanti tapaknya juga beda-beda tuh. Ada yang dapat di, kalau nggak salah ada yang di BSD sama ada yang di Jalan Wijaya waktu itu. Terus untuk semester 3 itu kita full tugas besar dari awal sampai akhir tuh kita bikin masjid. Gitu. Ini sih yang menurut gue rada unik aja sih, harus bikin masjid. Gitu. Itu buat angkatan 1 ya? Iya. Angkatan 20? Kalau PA4 itu waktu itu dari angkatan 20 tuh bikin rusun, terus kalau PA5 itu bikin mixed use waktu itu ditapaknya di Dukuh Atas, TOD Dukuh Atas. Terus sekarang berarti PA6 itu kita bikinnya super block itu tapaknya ada 2 sih, ada yang TOD Dukuh Atas tadi sama yang TOD di Setiabudi kayak gitu sih. Kalau PA7 nanti itu udah masuk yang kawasan. Oh, berarti dari 1 sampai 4 3 ya? Itu sama ya mungkin? Agak beda-beda dikit sih. Soalnya kalau yang tadi kan PA3 dia masjid ya. Waktu kita PA3 tuh kita kafe. Oh, kafe gitu. Itu sih. Kalau dari Untar sendiri gimana, Tin? Kalau yang untuk angkatan 21 ya. Waktu itu sih yang pertama sih ini bikin rumah tinggal 3 lantai, tapi berdasarkan bentuk alfabet ya. Kita baca challenge tuh kayak harus pakai alfabet gitu. A sampai Z kita pilih alfabetnya mau pakai apa. Terus ditentuin ukurannya, nanti kita aplikasikan sebagai sebuah bangunan gitu. Bangun rumah tinggal gitu. Jadi itu sebagai challenge-nya lah gitu. Dan emang gue nyadar tuh kayak kita emang di semester 1 tuh kayak jadi kelinci percobaan gitu. Gak salah sih. Jadi kayak benar-benar di semester sebelumnya atau angkatan-angkatan sebelumnya itu buat semester 1 tuh kadang-kadang tugasnya masih yang kayak simpel-simpel gitu, biasanya kayak bikin pos satpam atau mungkin kayak bikin studio gitu-gitu kan. Nah, kalau kita udah digencar banget untuk buat rumah 3 lantai gitu, dan kita harus tahu instalasi listrik, airnya gitu-gitu kan. Jadi kayak benar-benar kita benar-benar di-press banget lah di satu gitu. Tapi walaupun gitu di semester 2 kita lebih tenang nih, karena kita udah ada pengalaman satu. Ketika kita dikasih tugas di semester 2 kita bisa lebih tenang. Dan semester 2 tugasnya apa tuh? Semester 2 sih tugasnya apa ya guys? Oh, vacation house ya, rumah liburan ya. Liburan gitu, pokoknya buat satu keluarga liburan 1 minggu gitu, dan lokasinya kita di pinggir pantai gitu. Nah, cuman challenge-nya ada satu nih, kita harus pakai material tuh full kayu gitu, nggak boleh ada yang lain. Nah, terus di semester 3 kita buat apa? Digital house. Jadi kita punya tema di semester 3 itu kita ngangkat tema itu digital house. Digital itu fisik and digital, jadi kayak kita menggabungkan antara kedua rumah tinggal sama rumah pekerjaan gitu. Iya, jadi kedua hal itu tergabung, jadi kayak dari yang kita masukin konsep fisiknya ada, buat digital juga ada, bentuknya macam-macam tuh digital, bisa dalam bentuk material atau mungkin teknologi yang dipakai dari rumah itu juga bisa masukin buat konsep digitalnya gitu. Dan itu tampaknya gak jauh dari Untar juga, dari Untar, jadi kita bisa survei ke sana sih. Begitu sih kalau angkatan 1 ya. Kalau angkatan 20 gimana? Kita yang semester 1 waktu itu bikin dari kayak benda gitu. Terus nanti kita tuh disuruh pilih ya, kayak mau bikin mini library atau mini aquarium, terus kayak teater, terus apalagi sih waktu itu? 3 doang gak sih? Ya, kayak kita disuruh milih gitu. Terus kalau buat semester 2 kita tuh disuruh bikin video tentang rumah gitu, kayak kita harus ngasih tahu kekurangan-kekurangan di rumah kita tuh apa. Nanti lanjutnya kita bikin ke rumah 3x3 ya, 3 lantai, terus luasnya juga berapa? 3 kali 3. Pokoknya 3x3 deh. Nah terus pas semester 3 ya kita ya, itu bikin apa sih? Gue lupa deh. Gue juga lupa. Pokoknya kita tuh setelahnya bikin cultural center. Terus kita kemarin bikin mixed use ya. Nah kita nggak tahu nanti buat semester 6 ini kita disuruh bikin apa sih. Setelah kita belum tahu. Oke, ini kita masuk aja ke sesi event dan organisasi. Mungkin boleh dimulai dari Untar dulu kali ya pertanyaannya ya. Boleh. Oh iya. Justin. Oke. Pertanyaan dari gua ya mungkin.
menurut lu mahasiswa arsitektur itu ini nggak penting nggak sih ikut organisasi atau event-event gitu? Kalau menurut gue pribadi ya, kalau menurut gue pribadi sih penting banget. Kalau menurut gue pribadi penting banget karena apa? Karena menurut gue dengan adanya lu masuk organisasi, lu bisa mengerti yang gimana hard skill, soft skill lu. Mungkin soft skillnya ya lu latihan berbicara kayak gimana ya. Kita sebagai seorang arsitek kita ngedesain, kita menjelaskannya juga harus pintar gitu. Kalau menurut gue bukan kayak ya kita jago gambar ya itu menurut gue cuma hanya jadi drafter aja. Menurut gue kalau kita udah punya desain, kita bisa gambar, kita bisa menjelaskan konsep-konsepnya juga menurut gue ya penting banget sih. Kalau menurut gue kayak gitu. Ya, iya sih kalau kurang lebih sama ya karena kayak apalagi kan kalau misalnya ikut organisasi terus kayak ikut acara-acara gitu kan pasti kan ada nih alumni terus nanti kita bisa kenal juga kan terus kadang tuh sering banget tuh kalau semester sekarang tuh 20 ya magang-magang itu bisa ada yang kenalan dari alumni atau apa kayak gitu biasanya kayak gitu sih biasanya. Iya sih kurang lebih gitu. Nah kalau dari gue tuh menurut gue penting banget sih karena kan sebenarnya arsitek itu kan nggak terlepas dari pengabdian ke masyarakat kan. Terus juga ada organisasi profesional gitu kayak IAI, IARPI dan sebagainya. Nah nggak salah banget kalau misalnya kita tuh masuk ke organisasi dari zaman kuliah karena kan kita udah mulai latihan-latihan mini gitu kan kayak ini divisi apa, terus juga soft skill kita diasah, terus juga memperluas relasi juga, terus deket ke cutting juga jadinya lancar banget komunikasi dan sebagainya gitu sih. Dan menurut aku sih nggak bisa survive kalau di kampus tuh kalau belajar doang gitu loh kayak pasti tuh bakal kupu-kupu nggak bisa, pasti pengen dekam di kampus terus ya ngerjain apa yang sekiranya itu bisa dikerjain gitu kan organisasi gitu. Terus kumpul-kumpul kan sebenarnya organisasi itu kan kayak ya nggak usah dibawa pusing kan, tapi kan kita jalannya enjoy, tetap ketawa-ketawa tapi tetap serius juga. Kalau dari gue sih gitu. Kalau dari Marta sendiri gimana tuh? Ya kalau menurut gue sih sebenarnya kan kalau balik lagi di awal tuh kalau dipikir-pikir orang tua juga pernah bilang kayak emang masuk kuliah tuh yang paling utama pendidikan ya. Ya kan? Ini tuh mau belajar gitu, kita mau ngasah ilmu lah. Cuman kalau menurut gue sendiri di atas itu tuh ada yang lebih penting lagi, itu relasi gitu. Jadi kita menjalin relasi satu sama lain tuh justru yang paling penting kalau menurut gue ya, kalau di arsitek atau di jurusan apapun. Karena emang kalau misalnya cuma pinter doang, maksudnya kayak lu ngerti materi segala macem, tapi lu gak punya koneksi buat menginfluence bakat lu di bidang arsitek, itu juga berpengaruh aja gitu. Kayak lu nggak tahu nanti waktu lulus bakal ngapain, atau lu mau kemana nggak tahu juga, atau mungkin lu mau masuk ke sini tapi lu nggak ada kenalan nih buat bantuin cari informasi tentang apa yang pengen lu masuk gitu. Itu menurut gue sih gitu sih, makanya organisasi itu penting juga sih buat gitu. Kalau kan? Iya, kalau menurut gue ya, kalau lu join himpunan awalnya pasti ada yang mikir pasti kayak SKPI ini buat sertifikat gitu kan. Tapi pas lu udah masuk ke himpunan, lu bakal kayak ngerasain wah, lu bisa punya relasi lebih banyak, terus lu kenal cutting. Dari cutting itu lu bisa banyak banget dapat benefit gitu loh, kayak lu bisa nanya-nanya tentang tugas atau misalnya lu nanya kayak kita kan kayak ngekos gitu ya. Iya sih. Kayak nanya-nanya tentang kosan atau nanya-nanya tentang lingkungan di Untar, tempat makan yang enak kayak gitu-gitu sih. Enaknya kan kayak gitu ya kalau di himpunan. Dan oke. Next ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari Sakti ada pertanyaan seputar event atau organisasi gitu. Oh iya, kalian apa sih maksudnya event-event yang kalian udah buat gitu dari yang kemarin-kemarin itu yang paling apa ya, yang paling gede lah dan yang paling berkesan. Apa ya, yang berkesan lah buat kalian itu apa sih? Kita ADW nggak sih? Kita tuh ada mungkin nih pembahasannya mungkin ke acara tahunan kali ya. Jadi di Marta itu nggak di Untar tuh ada, terutama di arsitek tuh ada event namanya tuh ADW. ADW itu Architectural Design Week. Itu adalah acara tahunan yang diadain sama jurusan arsitektur, tapi itu juga di bawah naungan di Marta gitu. Nah, ADW itu sebenarnya rangkaian acaranya banyak.
Jadi emang kita fokusnya tuh buat ngenalin arsitektur Untar ke dunia luas gitu, masyarakat gitu lah. Bukan cuma buat orang dewasa masalah satu, tapi kita juga kenalin ke anak-anak SMA gitu. Jadi mereka yang mungkin tertarik atau mungkin penasaran nih atau bingung gitu mau masuk jurusan apa, mereka bisa tahu gitu dengan kita kenalin arsitek ke mereka gitu. Nah, terus di sana tuh rangkaian acaranya ada banyak tuh, kayak kita punya workshop, ada seminar, ada talk show, ada tour. Terus nanti di akhir acara tuh di final eventnya kita bakal ada exhibition, jadi kita bakal ada pameran gitu. Nah, pamerannya nanti kita ada di venue dan sebenarnya kita lagi pusing-pusing juga nih, pusing-pusing buat nyiapin ADW. Gue juga lumayan apa ya, ada peran juga lah maksudnya gitu kan. Jadi buat venue-nya itu kita rencana ada di Half Life di sebelah apa ya, Taman Anggrek. Nah itu nanti bakal ada exhibition di sana di bulan Juli gitu. Itu buat final eventnya gitu. Nah itu sih kurang lebih kalau dari Untar tuh yang paling gede menurut gue itu sih eventnya. Kalau di bawah-bawah itu mungkin ada kayak PB atau mungkin ada atletik. Atletik kan bakal ngundang kampus-kampus lain buat turnamen olahraga gitu-gitu. Nah kurang lebih gitu sih kalau dari Untar. Kalau dari Trisakti gimana? Trisakti kalau misalkan event gede ada yang tahunan sama nggak tahunan sih, tapi waktu itu sempat ada di tahun 2018 tuh ada namanya Lokamasa. Nah Lokamasa itu kolaborasi antara arsitekturnya ITB sama Adistana Ima Gunadarma ya waktu itu. Nah itu rangkaian acara tuh banyak sih, dari mulai workshop, abis workshop waktu itu ada seminar juga. Nah waktu itu ada juga pameran tuh di Postblok. Nah di Postblok itu juga kolaborasi sama FKMAJ, Forum Komunikasi Arsitektur Jakarta gitu. Nah di situ tuh kayak ada penanggapnya lah, seminar terus juga ditanggapin sama ahli juga. Terus di workshopnya itu dipamerin di Postbloknya itu. Nah ada lagi sih yang tahunan. Kalau tahunan sebenarnya nggak tahu ini tahun apa nggak, tapi ini 2 tahun sekali adanya. Namanya Bintaro Design District. Nah itu tuh kayak bikin instalasi kayak gitu. Nah kemarin tuh himpunan Adistana itu bikin instalasi di situ. Dan dipakai juga tuh kebetulan ya buat contohnya PA1 ya, PA1 awal-awal. BDD sih, BDD. Iya BDD. Bintaro Design District tuh bukannya yang kemarin yang ada di itu ya, Indo Buildtech itu apa sih? Oh itu beda sih, itu beda. Dan mungkin ini juga bisa dibilang acara tahunan sih. Acara tahunan bagi mahasiswa baru arsitektur gitu. Jadi setiap mahasiswa arsitektur itu melaksanakan suatu kegiatan membuat pameran arsitektur. Nah pameran arsitekturnya itu nanti tergantung tema sama konsepnya yang dibawa. Tapi sejauh ini mungkin kalau dari angkatan gue dari 21 sama dari 20 dan atasnya itu banyak mengambil dari rancangan arsitektur satunya dia gitu, dari tugas-tugas sebelumnya kayak gitu sih. Acara tahunan sebenarnya banyak sih, kayak kalau kalian ada turnamen di Adistana juga ada namanya Langkap gitu. Langkap tuh turnamen juga ntar mau dilaksanain di bulan Juli gitu deh pokoknya. Nah itu tuh ada turnamen gitu ntar di Trisakti, pokoknya di Gema ada kayak gitu. Gitu deh. Terus untuk yang kayak kalau secara arsitektural tuh ada namanya arsitektur. Nah itu lebih ke bikin sayembara gitu sih. Sayembara kemarin itu tentang kayak Kamal Muara gitu. Terus ada seminar juga kayak gitu sih kurang lebih. Terus gue mau nanya dong, kalau Trisakti tuh kalau pengen ngajuin proposal tuh gimana? Proposal acara gitu. Sebenarnya ini gue mulai dulu ya. Sebenarnya tuh setiap tahunnya tuh mulai periode tuh pasti bakal disosialisasiin sama parlemen tuh kan yang lembaga legislatifnya di fakultas. Nah, pokoknya ya H-30 proposal udah naik gitu. Jadi kita tuh yang per divisi himpunan gitu tuh itu bener-bener udah bikin timeline sendiri gitu, kayak kalau H-30 itu naik berarti kita bikin tuh H- berapa nih? H-2 bulan udah rancang kayak gitu. Nah, H-30 tuh udah harus sampai ke Wadek, wakil dekan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau in reality ya itu agak lama sih nunggu ACC dari Wadeknya gitu. Jadi kayak jadi kalau misalkan di chat nggak balas kita harus ke ruangannya. Dan dia terus gimana gitu proposal. Kalau nggak boleh ketemunya itu kan ke ruangannya.
kemarin udah sempat ngajuin sih kayak kita mau ke ruangannya, tapi ya mungkin dia lagi ada keluar atau lagi gimana, akhirnya kita titip, nanti besoknya kita follow up lagi. Gitu. Wadik dia. Ada ini nggak sih kayak misalnya bikin proposal kan nggak mungkin langsung bener kan, harus kayak revisi kayak gitu-gitu ada nggak sih? Ada. Revisi mungkin karena kita stepnya banyak, mungkin udah revisi dari himpunan, Iya, revisi dari BEM, nanti dari legislatifnya ada revisi lagi. Jadi dari himpunan, BEM, Parle itu emang kalau emang ada kekurangan pasti ada revisi. Jadi kemungkinan besar sampai udah di jajaran jurusan itu kemungkinan sih udah fix. Udah fix lah. Yang naik ke Wadek itu berarti udah fix Iya, ya, udah ada fix. revisi Iya, udah ada iya. cap yang ya. Lagi Kalau dari Marta gimana? Kalau dari Marta emang ada kayak gimana? Kita waktu itu kan gue baru bikin kan proposal buat study with. Nah itu kayak sama sih, kita juga naik dulu ke DPM buat direvisi gitu kan. Terus nanti udah revisi dari DPM udah cocok nih, udah bagus. Nanti naik lagi ke BEM, BMFT gitu. Terus nanti pas udah dua-duanya udah bisa, baru nanti ditanda tangan. Nah terus baru kalau udah kayak gitu, baru kita ke mana? Emang Prodi. iya ya. Yang apa? Bu Cynthia sama Bu. Iya, Binma. Oh Binma, iya tanda tangan Binma dulu, baru bisa ke Prodi gitu. Kita kayak gitu. Kurang lebih sama lah ya. Berarti udah bisa main Iya. revisinya. Oke. Dari Trisakti ada mau nanya? Ini sih karena ngomongin proposal juga ya. Kalian kalau dana tuh juga suka ini nggak sih? Suka lama gitu. Iya banget. Yang bikin gregetan Kita lagi nunggu juga sebenarnya. Oh iya. Iya. Kan gue kan couple kan, maksudnya ketua pelaksana ya. Iya, gue udah dari udah 1 bulan yang lalu tuh, beberapa minggu yang lalu sampai sekarang tuh dana belum turun. Masih lama banget turunnya, gue nggak tahu. Kayak gitu sih. Biasanya kalau dana nggak turun tuh kalian suka kayak ya udahlah nombok aja dulu gitu. Apa gimana? Belum kepikiran sih kalau kita ya. Soalnya dananya lumayan sih kalau buat nombok juga kan. Agak miskin juga sebenarnya. Terlalu gede. Bahaya buat diri sendiri ya. Makanya nanti paling gue mau ngejar ke ininya sih, yang buat keuangannya gitu kan, kayak nanya-nanyain terus gitu loh. Kalau bisa nyamperin aja sih, gue mending nanya gitu kan. Iya. Ada lagi dari Untar pertanyaan? Untar dari Given. Ini sih. Terus kalian gimana sih rasanya pas masuk RC, terus sekarang kalian nyesel nggak mikir udah masuk RC, jurusan RC? Dimulai dari aku dulu ya. Iya. Sebenarnya awal banget tuh aku tuh pengen masuk RC gara-gara aku tuh pertama nggak suka kimia, sebenarnya nggak suka fisika, nggak suka ilmu pasti. Jadi kayak di mana ya wadah biar aku tuh bisa kayak nge-explore, biar aku tuh bisa bebas gitu dan nggak ada aturan di situ kan. Ya walaupun ada dikit sih. Tapi akhirnya yang di IPA yang bisa tuh arsitektur kan, arsitektur. Terus juga pas ngeliat yaudah ternyata tuh emang bener sebenarnya ini yang aku mau gitu kan, kayak ngedesain gitu. Terus juga kalau dibandingin sama makul temenku ya, kayak misalkan waktu itu temenku ada yang bioproses, dia neliti sel, dia neliti apa gitu, terus fisika gitu, terus ada juga yang tambang. Kayak menurut aku tetap cocok di RC sih, walaupun pusing tapi ya udahlah ini jalan aku gitu. Kalau dari lo gimana? Sebenarnya tuh awalnya itu emang pengen arsitektur, cuman dulu tuh suka ditakut-takutin gitu loh, kayak arsitektur yang gini Harus gue fisika, harus gambar. Bener banget. Iya kan, terus mana agak PA juga kan kalau hitung-hitungnya sih. PA itu. Nah, terus tuh kayak ya udahlah apa interior aja, tapi ya akhirnya ibu sama papa juga bilang kayak kamu ngapain, kalau emang pengen arsitektur Sekalian aja gitu. Sebenarnya desain interior maksudnya nanggung nggak sih? Iya, benar. Karena kalau udah masuk arsitek juga kayaknya belajar Iya, benar. Terus pas masuk udah jadi hasilnya tuh kayak gila ya. Bisa gitu. Kayak sendiri ya. S2 dong berarti. Kalau dari gue, kebetulan gue sering lihat keluarga gue, kebetulan dari bokap gue juga arsitek, ngeliat kayak sering ngegambar, sering ngitung-ngitung kayak RAB gitu, apalagi dia juga sering bangun, terus
gue ngeliat kayaknya seru juga gitu. Dan gue juga actually juga sama pertama kayak dari Mbak Tasya gitu, kayak gue kurang suka banget kayak hitung-hitungan matematika, apa hitung-hitungan ilmu yang pasti gitu. Menurut gue kurang aja di situ. Gue suka ya pengen nge-explore diri gue sendiri aja, gue pengen kayak gimana. Soalnya kalau desain kan ya lu bebas mengeksplor diri lu mana aja gitu, bebas. Itu sih yang makanya bikin gue senang. Jadi Lu gimana? kalau dari gue dulu kali ya. Iya, Gue sih hampir mirip itu. Gue awalnya mau masuk interior design, cuman ya dipikir nanggung juga kan. Kalau arsitek ya sekalian, ya ujung-ujungnya setengah nanggung juga. Iya. Tugasnya. Lu gimana? Kalau gua tuh kan di awal sebenarnya bingungnya karena pilihannya tuh pengen masuk universitas yang nanti kerjanya itu bakal gampang carinya, atau mungkin yang emang udah mau sesuai pasti. passion aja gitu. Dan gue milih akhirnya yang sesuai passion aja, karena emang kalau misalnya masuk jurusan yang sebenarnya nggak niat juga kan, jadi nanti bakal nggak bakal bagus juga hasilnya gitu. Jadi akhirnya gue mutusin buat ambil jurusan yang emang sesuai dengan passion gue, yaitu waktu itu kan mesin lu gambar ya? Nggak terlalu bagus gitu sebenarnya. Antara gue pilih DKV atau arsitek gitu kan. Cuma kalau di DKV kan gue nyadar kalau gambar gue tuh gak bagus banget. Cuma gue pengen tetap gambar gitu. Jadi akhirnya gue masuk arsitek. Itu awal-awal jadi kayak bener-bener bukan, awalnya gue ngerti arsitek itu apa, bakal ngapain aja, gimana prosesnya, terus nanti kerja gimana gitu. Gue gak tahu tuh. Jadi bener-bener gue masuk tuh bener-bener kosong gitu. Dari nol banget. Jadi waktu di fase pertama itu gue ngerjain malam tuh kayak mikir, ini gue ngapain gitu. kayak gitu, jadi kayak bener-bener masih bingung gitu. Dan gak ada arahnya sama sekali. Tapi semenjak tahu dan kenal dengan dunia arsitek, ngapain aja, gimana prosesnya, akhirnya gue bisa nungguin rasa cinta gue ke arsitek. Kalau dari gue tadi pertanyaan apa sih? Lupa. Nyesel. Oh ya, ini ya, masuk arsi ya. arsitek. Kalau gue sih, gue emang dari kecil, dari SD gue pengen jadi arsitek. Jadi ya nggak ada nyesel sih, senang-senang aja. Kalau gue sebenarnya kan awal gue tuh bukan pengen jadi arsitek kan. Terus kayak gue juga lumayan ada, maksudnya gue sedikit bisa ngegambar lah. Jadi kayak gue nggak mau di kafe, terus gue juga nggak mau kayak seni juga, gue nggak mau gitu kan. Jadi kayak oh ya udah arsitek aja lah gitu. Gue pikir tuh nggak bakal kayak gini dan nggak ada yang memperingati gue kan. Gue kira tuh nggak bakal susah ini gitu. Terus pas gue masuk, gue agak shock sih sebenarnya pas gue masuk kan, kayak oh ternyata seberat ini ya. Gue sempet culture shock itu pas semester 1 semester 2. Itu gue kayak sempet gue mau keluar gitu. Gue sempet pengen apa ya, nyerah gitu loh arsi. Cuman kayak makin kesini pas udah offline, gue kayak mulai oh ya udahlah gitu, gue udah mulai terima gitu. Mungkin karena udah semester tinggi juga kan, jadi kayak sayang kalau misalnya gue keluar. Jadi udah gue jalanin aja sekarang. Tapi nyesel nggak? Tadinya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak gue. Oke. Pertanyaan lagi Pertanyaan dari kalian. Ini gue penasaran sih, kan kalau kalian sebagai anak organisasi kan pasti sibuk kan sama proker-proker, juga pasti pas mungkin di jam studio atau di jam matkul yang agak receh gitu, kalian kan pasti ada proker gede nih, jadi kan kalian nyicil-nyicil dulu. Nah pasti kan berarti bakal bareng sama anak-anak organisasi terus kan. Nah kira-kira tuh kalau di Untar tuh kebagi gitu nggak sih antara anak organisasi sama kupu-kupu gitu? Apa kalian tuh tetap bonding sama teman-teman kupu-kupu yang lain gitu? Nah kira-kira gimana? Kalau dari gue tuh beruntungnya karena emang gue tuh circle-nya kalau di kampus tuh kebetulan juga yang ikut organisasi gitu. Beruntungnya gitu. Cuman nggak tahu dari teman-teman lain gimana tuh. Dari kita juga rata-rata anak semuanya itu ya. semuanya anak ini kan. Anak IMA ya. Iya, Cuma cuma satu ada doang. satu yang dia emang kupu-kupu, tapi ya tetap nyatu bonding aja sih. Nggak ada perbedaan gitu, kayak ya udah. Masih bisa lah. Iya, masih bisa. Kalau udah satu circle sebenarnya kayak ya udah tetap lanjut aja gitu. Iya, kadang dia juga suka ikut nimbrung, kayak ngasih ide juga sih akhirnya. Sebenarnya kalau konteksnya ngerjain tugas kan terlepas dari kegiatan organisasi ya. Jadi emang kita waktunya itu sendiri-sendiri gitu. Waktu buat organisasi, waktu buat ngerjain tugas gitu. Jadi walaupun emang kita di organisasi dia enggak, tapi kalau misalnya kita mau ngerjain tugas bareng kan tetap ada waktunya sendiri kan. Jadi tetap bakal ngumpul aja gitu maksudnya. Ya. Kalau dari kalian sendiri gimana? Dandi gimana Dandi? Kalau dari kita sih sebenarnya yang kupu-kupu sebenarnya pasti ada. Cuman kalau dari kupu-kupu ya tetap sama sih, kita ya ngobrol-ngobrol aja, bonding-bonding aja gitu. Walaupun ya mungkin emang kegiatannya ya lebih sering sendiri atau di rumah gitu. Tapi ketika kita lagi di studio ya
kita nanya ke dia juga nanya kita tetap. Iya. Jadi saling bertukar pikiran aja sih. Cuman beda di organisasi. Mungkin ya kelebihan anak organisasi gitu kali ya, mungkin kayak bisa ngebaur gitu ya antara yang kupu-kupu sama yang enggak gitu. Bahkan sebenarnya gue sendiri tuh bingung gitu kayak, oke, lu pulang ke rumah habis itu lu ngapain? Kayak tiduran oke, tapi bosen gak sih gitu. Kadang sering juga ngajak-ngajak main, ayo main ke sini sama anak-anak organisasi lain gitu. Jadi enak kan kalau semakin banyak teman, semakin bareng-bareng kayak gitu sih. Kalau lu gimana, Mes? Sebenarnya sama aja sih, apalagi kalau di studio kan kita satu gitu ya, jadi nggak ada sekat dan lain-lain gitu. Dan kita tuh kalau mau kalau kayak mau nanya dosen klaster yang kebetulan anak-anaknya itu nggak berorganisasi juga, kan kita juga ikut nimbrung gitu ke mereka gitu. Biasanya kayak gitu sih. Nah nanti lama-lama kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oke. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan terakhir ya, gue pengen tahu nih, kita kan udah ngejalanin proses di arsitek ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, atau mungkin yang udah 5, 6 gitu kan. Nah, kurang lebih kan udah tau lah ya proses perjalanannya gimana, terus suka dukanya apa. Nah kira-kira gue pengen tanya nih, kalian tuh walaupun udah ngerasain perjalanan kalian saat ini, masih pengen gak sih dalam hati kalian tuh pengen jadi arsitek ke depannya gitu? Karena sebenarnya kan gue tanya-tanya sama teman-teman gitu, kayak kalian nanti di masa depan pengen jadi arsitek gak sih? Gue masih belum tahu nih, gue masih bingung gitu kan, masih bimbang dengan nanti gue mau jadi arsitek atau mungkin ke pekerjaan lain gitu. Nah kalau dari kalian sendiri gimana? Oke, dari gue ya. Oke, sejauh ini idealisme gue masih pengen jadi arsitek. That's why gue ngambil fast track yang S2. Abis itu nanti gue langsung magang IAI 2 tahun. Tuh ntar gue jadi arsitek yang beneran itu. Karena kalau menurut gue kan arsitek dokter itu kan profesi ya. Dan profesi itu susah kan. Jadi kayak gue udah susah nyampe sini. Gue gak mau kayak cita-cita gue yang tadi arsitek itu tergantikan. Walaupun emang banyak yang bilang tuh, kalian angkatannya segini tapi cuma 5% jadi arsitek. Oke, gue jadi 5% gitu. Ya udah enggak apa-apa gitu. Ya udah enggak apa-apa. Juga kan semakin dikit juga kan maksudnya bagus gitu loh. Jadi kayak saingannya ya walaupun satu Jakarta banyak tapi ya enggak apa-apa walaupun susah ya udah hadapin aja gitu. Atau juga kalau misalnya kita pindah ke yang lain, profesi lain tuh juga akan susah pada tantangannya masing-masing gitu loh. Jadi mungkin di arsitek itu gue susah tuh di tantangan yang ini ngerancang gimana gitu-gitu sih kalau dari gue. Kalau dari gue sendiri, jujur ya, sekarang udah di PA4 aja gue masih takut. Maksudnya dari mulai tugas-tugasnya, terus habis itu dapat dosennya kayak gimana, kalau lihat lagi ini apa sih? KRS. Kalau lihat lagi ini siapa ya kira-kira dosennya, terus tiba-tiba dapat dosennya yang ini tuh udah kayak antara hopeless tapi kayak nggak bisa. Cuman kalau misalnya untuk kedepannya mau jadi arsitek, pengen banget sih jadi arsitek. Kayak tetap nggak ada perubahan. Cuman untuk sekarang mungkin kayak emang masih takut aja untuk diprosesnya. Iya. Kalau dari gue kedepannya juga gue pengen jadi arsitek tuh. Dan gue juga punya kesenangan sendiri ketika gue pengen jadi arsitek, tapi gue juga bisa ngebangunnya. Itu yang kalau ditanya gue kedepannya mau jadi apa ya, gue pengen jadi arsitek, tapi sekaligus juga gue pengen ngebangunnya. Teman-teman Untar gimana? Gue sama sih kayak Taskia. Maksudnya kayak gue mikirnya gue udah ngelewatin proses panjang banget nih kan, kayak udah susah juga gitu. Gue juga pengen endingnya tuh gue tetap jadi arsitek gitu loh, walaupun ya dikit kan kayak yang bakal jadi arsitek benerannya gitu. Karena waktu tuh valuable banget sih. Iya, bener. Jadi kayak sayang kalau misalkan udah kuliah arsitek udah lama-lama terus ternyata tujuannya bukan itu, pas endingnya kan sayang banget kan. Kalau dari gue sih, gue kan sempat kayak konsul gitu sama dosen PA gitu kan ya, tentang nanti kalau mau jadi arsitek gimana. Terus dia sempet kayak yang pikirin juga semangat sama keuangan gitu-gitu kan. Karena bakal lanjutnya tuh bakal lebih banyak effort uang sama pengalaman kan. Nah di situ sempet ciut juga, tapi makin lama kayak mikir iya juga sih, masa cuma setengah doang ya nggak sih, harus dilanjutin juga nggak sih. Itu sih kalau dari gue. Kalau gue sih pengen jadi arsitek, kayak ibaratnya sudah nyebur kan, sekalian berenang gitu sampai finish gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Oke, kalau dari gue sebenarnya kan ketakutan terbesar gue tuh waktu udah masuk ke dunia kerja, karena gue lihat dari beberapa pengalaman kakak tingkat juga yang udah magang atau mungkin yang udah kerja, itu kan banyak tantangannya gitu, rintangannya gitu. Mulai dari kita punya tanggung jawab lebih lah kalau misalnya udah kerja gitu kan. Banyak lah ketentuannya gitu.
Dan gue ngeliat saudara gue sendiri yang udah magang juga, kayaknya di dunia kerja itu emang nggak segampang itu gitu sebenarnya. Karena emang kita harus ngikutin dari atasan juga, kita harus punya deadline, kita harus punya deadline itu, nggak ada kompromi lah soal itulah, karena emang benar-benar kita dihadapkan oleh seorang klien gitu kan. Jadi emang benar-benar ketakutan terbesar gue tuh di masa-masa kerja, tapi tetap aja karena emang balik lagi gue udah terjun ke arsitek dan udah suka dengan arsitek, ya mau nggak mau gue harus tetap jadi arsitek itu. Buat kedepannya sih gitu ya. Gitu. Okay. Nah, udah ngobrol-ngobrol nih, kita masuk ke penghujung acara. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih nggak ada sangkut pautnya dengan tadi organisasi atau mungkin di studio, lebih ke arah pesan-pesan aja. Buat podcastnya gitu. Karena mungkin di tahun depan kita bakal ada sering podcast lagi, karena emang kita udah masuk ke offline dan kita mau undang-undang lebih banyak tamu-tamu dari universitas lain juga, dan kita mau tahu nih kesan-kesan kalian buat podcast kalian itu apa. Mungkin dari waktunya atau mungkin tempatnya atau mungkin setupnya gitu. Kalau dari gue tentang podcast ini bagus sih, yang kita bisa belajar. Iya, dan lanjutin. Ya bisa sharing sambil belajar tanpa harus kayak mungkin lebih ke formal banget gitu. Gue lebih senangnya kayak gitu sih. Terus kalau tempat ya menurut gue oke aja sih, apalagi ya kayak gini unik banget sih. Iya sih, sama, apalagi kan pertama kali sih ya buat gue kayak ikut-ikut maksudnya podcast gini, dan ternyata seru banget gitu kan. Terus ternyata ada yang ngerasain juga gitu loh, kayak kita nggak sendirian gitu. Terus kayak sharing juga kayak gimana sih kalau studio lab di sini atau di Trisakti kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Gue amazed banget sih, soalnya kalau misalkan Imarta tuh nekunin podcast banget ya, jadi tuh kayak apa tuh ya prepare gitu, antara maksudnya ada fasilitasnya kan, kayak mic, kamera, itu semua tuh ada gitu. Terus juga senang banget sih bisa collab di podcast ini. Awal tuh deg-degan banget, kita bertiga tuh deg-degan. Kita ngomongnya lancar gak ya? Padahal tiap hari ngomong gitu. Jadi ternyata seru banget sih, asik sih. Terus juga jadi insight buat kita juga, apa kita kita collab gimana ya gitu. Gimana deh? Ini ada kahimnya aja itu oke gitu. Udah ngeliat ke depannya kita kalau podcast gini deh. Jadi inspirasi. Inspirasi, keren. Gitu sih. Seru ya? Oke. Mungkin ada tambahan dari Sakti yang mau disampaikan gitu, tambahan. Ya. Ada? Semangat aja sih buat kita. Apa ya? Gue dulu deh. Gue makasih banget deh buat Imarta. Kita kan udah pernah benchmarking juga ya. Terus juga emang harapan dari benchmarking itu kita bisa tahu proker-proker apa sih yang bisa kedepannya kita kolaborasiin. Dan kebetulan mungkin dari Imarta melihat kayak bisa collab sama Trisakti juga tentang podcast ini. Makasih banget udah kerjasama. Harusnya. Iya, terus juga semoga di kedepannya ya mungkin gue udah beberapa kenal sama Damar dari kemarin-kemarin ya, tapi FKM juga aja ya, iya, terus juga bisa lebih kenal deket lagi sih. Iya, sebenarnya iya sih kurang lebih sama. Makasih banyak, apalagi kan nggak pernah, maksudnya nggak kenal gitu ya. Pas kemarin terakhir benchmarking belum sempat kenalan yang lebih dekat juga kan. Terus sekarang bisa ngobrol, bisa sharing kayak tadi kurang lebih. Padahal kita tetangga loh. Padahal kita tetangga kan. Kita jarang banget ngobrol. Ada yang malu di situ. Gitu sih. Kalau
dari gue makasih banyak atas kerja samanya sih. Yang ngajak kenal sama mereka dan dia. Iya. Iya. Makasih banget, makasih juga. Makasih pokoknya ya, semoga nanti siapa tahu relasinya makin dari gue relasinya Makin banyak kerjasama. Iya, semoga makin banyak collab lah sama Sakti. Mumpung tetangga. Iya, benar. Jadi dari Marta juga mau ucapin terima kasih banget buat Aristana dari Trisakti mau datang bareng kita buat ngobrol-ngobrol santai, podcast juga gitu ya. Kita juga banyak sharing dan kita banyak tahu lah kehidupan mereka sebagai mahasiswa arsitektur di Trisakti gimana gitu. Dan itu aja sih kira-kira podcast kita hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyasihin, jangan lupa like. Thank you so much. Emang dia basicnya YouTuber apa gimana? Lancar banget.